Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Sahabat Inhar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan tentang kisah Hasan Al-Basri, ulama besar dari kalangan tabi'in. Beliau hidup di masa awal pemerintahan Bani Umayyah. Beliau mengisi pengajian di Basrah, Irak. Pada suatu hari, datanglah kepada Imam Hasan Al-Basri seorang laki-laki yang mengeluh kepada beliau tentang kekurangan air, kekeringan panjang di daerahnya. Ia mengatakan, tidak ada air yang keluar dari tanah. Apa yang harus dilakukan? Mendengar keluhan tersebut, Imam Hasan lalu berkata, "Istaghfirlah, bacalah istighfar, mintalah ampun kepadanya." Kemudian laki-laki tersebut pulang ke kampungnya. Kemudian tak berselang lama datang lagi seorang laki-laki yang mengadu kepada Imam Hasan akan kefakiran yang dialaminya. "Aku ini hamba miskin, apa solusinya?" Lagi-lagi Imam Hasan menjawab, "Istaghfirlah, bacalah istighfar, meminta ampun kepadanya." Kemudian laki-laki tersebut pulang ke rumahnya. Beberapa saat setelah itu datanglah seorang suami yang mengeluh karena dia belum dikaruniai seorang anak. Namun ia tak putus asa, lalu ia datang kepada Imam Hasan, "Mintalah kepada Allah agar aku diberikan seorang anak." Lalu Imam Hasan menjawab, "Istaghfirlah, mintalah ampunan kepada Allah." Kemudian laki-laki tersebut pulang ke rumahnya. Setelah laki-laki itu pulang, datang lagi orang keempat yang menghadap Imam Hasan. Orang itu mengeluarkan pada beliau, mengeluhkan tentang kebunnya yang kekeringan dan tak berbuah. Ia begitu gamang, bumi yang ia tanami tidak kunjung berbuah banyak. Lalu beliau menjawab, "Istaghfirlah, mintalah ampun kepada Allah." Kemudian laki-laki tersebut pulang ke rumahnya. Sahabat Inhar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada ahli hadis yang datang kepada Imam Hasan. Lalu beliau berkata, "Wahai Hasan, banyak orang yang mendatangimu dengan meminta pertolongan bermacam-macam kepadamu. Kenapa hanya istighfar yang kau jadikan solusi atas jalan keluar?" Imam Hasan pun terdiam. Kemudian beliau mengatakan, "Itu bukan jawabanku. Sesungguhnya Allah yang telah berfirman dalam surat An-Nuh ayat 10-13. Artinya, maka aku Nuh katakanlah kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan kepadamu hujan yang lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah?" Rasul pun menyampaikan agar umat Islam senantiasa memperbanyak membaca istighfar, sebab Allah memberikan jalan keluar dari berbagai kesulitan dan kesusahan yang dia alami. Apabila telah banyak dosa seorang hamba, sedangkan ia tidak mempunyai amal untuk melebur dosanya, istighfar tidak ada, kebaikan pun tidak punya, dosa menumpuk, maka Allah akan menguji seseorang tersebut dengan kesedihan, dengan kesusahan, rizki yang bermasalah. Itu terjadi jika banyak dosa, sedangkan seseorang tersebut tidak membaca istighfar. Dan dosa yang dilakukan bisa menghalangi sampainya doa seorang hamba kepada Sang Pencipta. Jamaah, teman-teman Inhar yang dirahmati Allah, dengan membaca istighfar
yang memiliki makna pengampunan, menunjukkan permintaan banyaknya dosa yang minta untuk diampuni Allah Subhanahu wa taala. Istighfar adalah salah satu hal yang mutlak yang harus kita lakukan. Membaca istighfar sebanyak-banyaknya sangat dianjurkan bagi orang mukmin. Apalagi bagi seorang yang mengalami kesedihan akibat keluarga, pekerjaan, ekonomi, dan segala persoalan dalam kehidupannya, maka istighfarlah adalah solusinya. Marilah sebagai seorang mukmin kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun atas segala dosa, hilaf dan kesalahan, sehingga setelah Ramadan kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, bisa meraih predikat takwa. Semoga Allah taala selalu membimbing kita, memberikan pertolongan kepada kita untuk tetap istiqomah di jalannya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.